Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Arlis Muryani MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Prastianingsih, NPM 35221100002 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas IFET Semarang. Ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, hakikat bahasa Indonesia yang benar. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bidang sains. Dalam berkomunikasi, sudah pasti membutuhkan bahasa. Salah satunya bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Untuk bisa saling mengerti dan saling berkomunikasi, bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara, kita memerlukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya, pada pembentukan kata, kalimat, dan ejaan. Bahasa Indonesia bisa dikatakan baik. Baik di sini berarti sesuai dengan komunikasi, yaitu formal dan informal. Tujuannya agar komunikasi bisa diterima dengan baik oleh pembicara. Berbahasa yang baik belum tentu sesuai dengan kaidah bahasa atau belum tentu bahasa tersebut baku. Kita seringkali mendengar imbauan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi apakah kita memahami konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Banyak yang menganggap bahasa yang baik adalah bahasa yang benar, dan bahasa yang benar adalah bahasa yang baik. Nah, di materi kali ini, saya akan membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, mengenai bahasa Indonesia yang baik. Hakikat bahasa Indonesia yang baik. Bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku, di mana bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi pemakainya. Pemanfaatan ragam yang tepat ini sesuai dengan topik yang dibicarakan. Tujuan pembicara, orang yang diajak berbicara secara lisan, atau orang yang akan membaca dalam bahasa tulis, dan tempat pembicaraan. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang benar. Hakikat bahasa Indonesia yang benar, yakni pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menurut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian, pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Kriteria yang dipakai untuk melihat pemakaian bahasa yang benar adalah kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu sendiri meliputi aspek tata bunyi atau fontologi, tata bahasa, kosakata, ejaan, dan makna. Lalu, apa saja sih fungsi bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri.
Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara, dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Nah, yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa dapat diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Berikut adalah contoh percakapan yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik namun belum benar. Mengapa bisa dikatakan baik namun belum tentu benar? Karena percakapan tersebut informal tanpa menggunakan bahasa baku, hingga mudah dimengerti. Namun, tidak benar karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau tidak baku. Selanjutnya, contoh penggunaan bahasa Indonesia yang benar tetapi tidak baik. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena yang pertama, benar karena dalam percakapan tersebut menggunakan kaidah bahasa Indonesia atau baku. Namun tidak baik karena percakapan baku tersebut terjadi secara informal. Sangat aneh jika kita menggunakan bahasa baku saat ingin menawar di pasar. Dan yang terakhir, contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa bisa dikatakan sebagai bahasa yang baik dan benar? Karena percakapan tersebut terjadi secara formal dan benar karena menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa tersebut sangat tepat karena ada dalam suasana rapat yang terkesan formal, sehingga membutuhkan bahasa yang sesuai dengan kaidah pula. Kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berlandaskan pada media, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berlandaskan penutur, terbagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam formal, dan ragam non-formal. Kemudian, ragam bahasa Indonesia berlandaskan pokok pembicaraan, terbagi menjadi 7, yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam kedokteran, ragam sosial, ragam sastra. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bidang sains. Berikut ini adalah contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bidang sains. Pada mulanya, sains diartikan sebagai ilmu pengetahuan, mencakup semua pengetahuan yang dipelajari manusia. Beberapa cabang sains yang dikenal saat itu begitu luas, mencakup berbagai cabang, bidang, disiplin ilmu pengetahuan seperti social science, economical science, educational science, physical science, fisik, biological science, geological science, earth science, dan lain sebagainya. Pengertian sains semacam ini memberikan gambaran betapa luasnya cakupan bidang yang dikaji dalam sains tersebut. Akhirnya, disepakati bahwa sains adalah ilmu pengetahuan alamiah. Maksud dari pernyataan ini tentu tidak membatasi pada bidang-bidang tertentu, namun lebih dikaitkan kepada upaya manusia dalam memperoleh pengetahuan dari kegiatan meneliti. Itulah pembahasan mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pemaparan materi tadi. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian video kali ini. See you.